Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tadi sudah membahas syarat-syarat taubat yang mana tidak boleh kita lalaikan kalau kita mau bertobat kepada Allah, maka pada segmen kali ini kita akan membahas tingkatan dari taubat tersebut. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani membagi tingkatan taubat menjadi 8 level. Yang pertama adalah at-taubatu minal kabair, taubat dari dosa besar. Yang kedua adalah at-taubah minas shaghair, taubat dari dosa kecil. Yang ketiga, at-taubah minal makruhat, taubat dari hal-hal yang dimakruhkan oleh syara. Yang keempat, at-taubah min khilafil aula min rayatil hasanah, taubat dari menyelisihi sesuatu yang diutamakan oleh syariat. Sesuatu yang diutamakan ini berbeda dengan yang makruh, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Kemudian yang kelima, at-taubah min rayatin annahu sara ma'dudan minal fuqara, taubat dari merasa bahwasanya dirinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, at-taubah min rayatin annahu qad sadaqa fi taubatih, taubat dari anggapan bahwasanya dirinya memang sudah termasuk orang-orang yang bertobat dan taubatnya sudah diterima. Ini berbahaya juga. Kemudian yang ketujuh, at-taubah an kulli khatirin yakhturu lahu mimma la yurdillah azza wa jalla, taubat dari segala sesuatu yang terbesit dan terdetik di dalam hati serta pikiran kita dari apapun yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara level dan tingkatan terakhir daripada taubat ini adalah taubatnya para arifin, at-taubah kullama ghafala an dzikrillah tarfata ain, taubat dari lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sekejap mata saja. Mari kita telisik satu persatu dari tingkatan taubat ini. Yang pertama adalah at-taubah minal kabair, taubat dari dosa besar. Tentu saja ini membutuhkan diskusi yang panjang dan waktu yang tidak sedikit. Karena dosa besar tidak terbatas kepada 7 macam atau beberapa macam saja. Al-Imam Adz-Dzahabi Syamsuddin radhiyallahu taala anhu memiliki satu kitab yang namanya Kitab Al-Kabair, di mana di dalam kitab itu beliau mengkompilasikan puluhan dosa-dosa besar. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, maka kita akan membahas 7 dari dosa besar yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Wahai umatku, jauhilah, hati-hatilah dirimu dari 7 dosa besar yang dapat membinasakan dirimu. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihru, yaitu melakukan praktek sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh nyawa yang tidak bersalah. Wa aklur riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahaf, kabur dari perang. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, yang terakhir adalah menuduh wanita yang beriman baik-baik afifah, orang yang menjaga kehormatannya, berzina. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Apa yang dimaksud berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam As-Sanusi radhiyallahu taala anhu di dalam kitab beliau Syarhul Muqaddimat membagi kriteria syirik menjadi 6 pokok bagian. Yang pertama adalah syirkul istiqlal, syirik independen, karena istiqlal artinya independen. Apa maksud dari syirkul istiqlal ini? Syirkul istiqlal maknanya seseorang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala dari zat, dari benda dan lain sebagainya di dalam posisi yang seimbang dengan Allah fin naf'i wad dhar. Di dalam memberikan manfaat ataupun memberikan mudarat, ada zat yang juga sama kuat dengan Allah. Al-Imam As-Sanusi memberikan contoh wa hadza syirkul majus. Al-Imam As-Sanusi memberikan contoh orang-orang Majusi yang memiliki 2 Tuhan. Karena orang-orang Persia dahulu menyembah Tuhan yang pertama adalah Tuhan Ahura Mazda. Ahura Mazda artinya infinite light. Mereka menyembah Tuhan yang dianggapnya menciptakan semua kebaikan tapi tidak mampu menciptakan keburukan. Ada juga Tuhan yang kedua namanya Ahruman, yaitu infinite darkness atau kegelapan yang tidak ada ujung dan akhirnya. Infinite light dan infinite darkness atau cahaya yang abadi dengan kegelapan yang abadi ini terus berseteru.
Nah, disinilah mereka jatuh ke dalam kesyirikan, yaitu menganggap ada entitas lain yang mampu untuk menciptakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran seperti yang dianut oleh orang-orang Persia ini akhirnya masuk juga ke dalam pemikiran orang-orang Islam, seperti Mu'tazilah, seperti Qadariyah, sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Sesungguhnya orang-orang Qadariyah adalah majusinya umat ini, karena meyakini ada dua entitas penciptaan. Mungkin ada orang bertanya, apakah mungkin Allah menciptakan keburukan? Kita jawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya. Ditegaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Are you worshiping what your hands are creating? When Allah Subhanahu wa Ta'ala created you and your action. Apakah kamu menyembah apa yang tanganmu bikin, yang tanganmu buat, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menciptakan kebaikan. Namun bagi orang yang sulit memahami, akan saya berikan satu ilustrasi yang sangat sederhana. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mendapatkan ujian sakit gigi? Apakah sakit gigi itu baik atau buruk? Tentu bagi orang yang sakit gigi mengatakan ini sesuatu yang buruk. Namun pernahkah Anda melihat perspektif dokter gigi? Pernahkah Anda melihat perspektif seorang dokter ketika didatangi pasiennya? Tentu saja bagi dokter tersebut pastilah ada kebaikan yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dokter tersebut, meskipun melalui ketidaknyamanan seseorang yang diberikan musibah sakit gigi. Artinya karena spektrum pandang kita sempit, makanya kita cenderung memandang apa yang Allah berikan kepada kita buruk. Padahal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, Rubbama a'taka famana'aka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu padamu, padahal Allah menghalangi kamu dari keberkahan, menghalangi kamu dari hidayah. Wa rubbama man'aka fa'ataka. Bisa jadi kamu dihalangi dari satu kebaikan duniawi, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kamu kebaikan yang kamu tidak bisa duga sebelumnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Astaudiukumullah. Assalamualaikum Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.